Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah salat Isya dan salat tarawih, bersyukur kita masih dikasih umur, kasih kesempatan sehingga pada malam ini masih bisa melanjutkan kegiatan ibadah Ramadan kita, baik saumnya maupun sholat tarawihnya. Alhamdulillah juga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih terus mengikuti taklim yang ada di Masjid Al-Furqan, baik itu kultum maupun kuliah subuh. Dalam Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, supaya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, kalau kita mau naik bis, naik pesawat, naik kereta api, kita harus punya apa, Bu? Punya ongkos. Kalau sudah punya ongkos, belum bisa naik, Bu. Baru punya ongkos, harus beli tiket. Nah, itu tiket. Nah, ini tiket yang sangat Ibu Bapak butuhkan untuk melakukan perjalanan kemanapun tujuannya, baik terbang maupun pakai kapal laut, pakai kereta api, pakai bis. Itu penting, tiap orang harus punya tiket. Demikian juga kalau kita ingin masuk surga. Masuk surga juga ada tiketnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin tahu nggak tiket masuk surga apa? Allah berfirman dalam surat Ali Imran 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Itu tiket masuk surga, Bapak Ibu. Wasari'u, bersegeralah kalian. Tuh suruh bersegera, jangan bersantai-santai. Ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Allah, menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu meliputi langit dan bumi. Surga itu Bapak Ibu luasnya meliputi langit dan bumi. Luas banget. Langit ditambah bumi, itu luasnya surga. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau ingin masuk surga, tiketnya adalah bertakwa. Nah, masalahnya apa sih ciri-ciri orang yang bertakwa? Setahu kita yang namanya takwa itu batasan umumnya adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu bertakwa, itu pengertian umum. Tapi di dalam Al-Quran itu dirinci, ya. Dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di situ bahwa inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, di sini Allah menjelaskan yang bertakwa itu yang bagaimana. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Ya, yang ghaib tahu kan, Bu? Allah ghaib, malaikat ghaib, surga neraka ghaib. Kita harus beriman pada yang ghaib. Itu ciri pertama.
Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan menegakkan sholat, mendirikan sholat. Mendirikan sholat, maka itu dalam Islam sholat yang diwajibkan ada 5. Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Nanti di akhirat itu yang pertama dihisab, pertama diadili itu adalah tentang sholat. Fa in sholuhat sholuha amaluhu. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain akan baik. Wa in fasadat, tapi jika sholatnya rusak, maka fasada amaluhu, maka rusaklah amal yang lain rusak. Nah, ini dalam menjalankan syariat Islam, khususnya sholat dan puasa Ramadan, ini umat Islam itu paling tidak ada 4 macam. Yang pertama, ada umat Islam yang sholat tapi juga puasa. Ya mudah-mudahan kita semuanya begitu, ya sholat ya puasa. Yang kedua, sholat tapi nggak puasa. Ada nggak Bapak Ibu? Ada, sholat tapi nggak puasa. Nah, yang nggak puasa ini ada terbagi 2. Yang tidak puasa karena dibenarkan oleh syariat, misalnya sudah uzur, udah sepuh, sakit, bepergian, ini dibenarkan, tapi tetap bayar nanti di luar Ramadan. Kalau nggak pakai fidyah, ya pakai puasa. Yang kedua, tidak puasa, nggak ada uzur. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Terus yang ketiga, tidak sholat tapi puasa. Ada nggak nih? Tidak sholat tapi puasa. Nah, ini padahal Bapak Ibu, tadi di awal sudah saya bilang, sholat itu yang pertama dihisab. Kalau sholatnya rusak, ya rusak amalnya. Sholatnya baik, baik amalnya. Nah, ini tidak sholat tapi puasa. Kira-kira puasanya rusak nggak Bapak Ibu? Nggak sholat ini. Yang puasanya rusak saja, puasanya bisa rusak. Nah, ini nggak sholat sama sekali. Ada yang begitu, tidak sholat tapi puasa. Padahal puasa itu ibaratnya Bapak Ibu, ibaratnya angka. Itu puasa itu misalnya 1 juta, itu puasa itu angka 1, sholat angka 1, yang lain 0. 1 juta nolnya 6. Nah, ini angka 1 ya sholat. Kalau angka 1-nya dibuang, nggak ada sholat, maka nggak ada nilainya, 0 semua. Tapi kalau sholatnya ada, angka 1 ada, jadi bernilai, jadi 1 juta, 1000, 100, karena ada angka 1-nya. Terus misalnya kita begini, sholat itu ibaratnya, dulu pernah saya sampaikan, sholat itu sepertinya ibaratnya baskom. Tahu baskom Bapak Ibu? Mangkok. Baskom itu untuk naruh apa aja nih? Untuk naruh sayur, untuk naruh lemper bisa, untuk naruh combro bisa. Ya kalau buka kan gitu, mau naruh bakwan, apa aja bisa, karena ada mangkoknya Bapak Ibu. Mangkoknya ada. Ibaratnya sholat itu mangkok. Combro misalnya sholatnya masuk, ditampung nih sama sholat. Terus bakwan misalnya, itu zakatnya misalnya masuk ke baskom ini. Terus apalagi kolak, ya kolak ini ibaratnya apa? Zakatnya, infaknya, semuanya masuk karena ini ada mangkoknya. Nah, sekarang mangkoknya nggak ada, nggak sholat soalnya, mangkoknya nggak ada. Masuknya kemana tuh? Nah, itu dia, makanya sholat itu pertama, paling utama. Sholat, terus yang lain ikut. Nah, ini nggak sholat. Ya udah, sebaik apapun nggak sholat dia. Ada yang begitu ya. Jadi sholat puasa itu karena ya keluarganya pada puasa, ikutlah puasa, tapi nggak sholat. Nah, maka itu Bapak Ibu saya pesan nih, kalau punya saudara, punya kerabat, punya teman, punya hentolan yang puasanya rajin banget tapi nggak puasa, tolong ingetin, Ibu berpahala. Kalau dia sadar terus kemudian sholat, berpahala. Kamu puasa tapi nggak sholat, puasanya hilang, bilang gitu. Jadi nggak ada wadahnya istilahnya. Apa sholat itu sebagai wadah. Ya, jadi itu. Jadi apa namanya?
penting sholat itu kita kerjakan karena itu adalah wajib. Kalau sholatnya nggak ada, maka yang lain menjadi nol semua karena angka satunya nggak ada. Terus kemudian ciri yang ketiga, wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka mau menginfakkan. Ya, infak wajib namanya zakat, infak sunnah namanya sedekah. Ini yang ibu sampaikan, ini sedekah ya. Kalau infak wajib itu zakat bagi orang sudah punya harta 1 nisab, sudah haul 1 tahun, maka di situ keluar 2,5%-nya untuk zakat. Itu namanya infak wajib. Nah, infak sunnah, sodako. Ini mumpung bulan Ramadan, Bapak Ibu, kita gencarkan sodako. Khususnya kalau malam-malam ya, malam-malam. Apalagi nanti malam Rabu itu udah mulai Lailatul Qadar. Siapa tahu pada malam-malam itu turun Lailatul Qadar, maka usahakan kalau tarweh kan malam nih, malam bawa uang dari rumah berapapun gitu, bisa 2.000, bisa 100.000, bisa 200.000 masuk kotak atau sedekah-sedekah yang lain. Siapa tahu pas lagi sedekah Lailatul Qadar pas turun, itu sama juga ibu berinfak, bersedekah 83 tahun. Coba dihitung pakai kalkulator, berapa coba? Nolnya berapa itu? Ibu infak 100.000 malam ini misalnya Lailatul Qadar, pas Lailatul Qadar turun, sama juga infak 1.000 rupiah atau 5.000 rupiah 83 tahun, bahkan lebih. Kan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1.000 bulan, bukan 1.000 bulan tapi lebih baik dari 1.000 bulan. Maka ini saya berpesan untuk malam-malam, mulai malam ini sampai akhir, usahakan bersedekah. Itu sama artinya kalau pas turun Lailatul Qadar sama juga sedekah 1.000 bulan, 83 tahun. Kemudian ciri yang selanjutnya gimana, Bu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, sudah ya tadi ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Kemudian wa ma unzila min qablika, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum kamu, maksudnya sebelum Nabi Muhammad, kitab Zabur, Taurat, Injil, apalagi satu lagi, udah ya 3 ya. Wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka itu beriman. Ya, demikian kultum singkat saya, cukup 7 menit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.